Salam olahraga, salam sejahtera buat kita semua. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Nama saya Johannes Andreo Manalu. Nomor induk mahasiswa 6182 111 018. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, program studi dari PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari kelas C 2018. Dalam pembelajaran video kali ini, saya melaksanakan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Penjas mengenai konsep metodologi penelitian. Yang pertama adalah pengertian metodologi penelitian. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, metodologi adalah sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran, menggunakan sistem penelusuran dengan cara-cara tertentu untuk menemukan kebenaran yang tergantung dari sebuah kajian yang realitas. Etimologis, penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research. Re berarti kembali dan search berarti mencari. Dengan demikian, research berarti mencari kembali. Pada hakikatnya, penelitian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan untuk mengumpulkan fakta-fakta baru atau fakta-fakta yang sudah ada dengan sangat sistematis. Dari keseluruhan pengertian di atas, maka metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas tentang suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Yang kedua adalah tujuan dan jenis penelitian. Yang pertama adalah jenis-jenis penelitian. Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metodologi. Keputusan mengenai metodologi yang akan dipakai akan tergantung kepada tujuan, pendekatan, bidang ilmu, sifat, tempat, masalah yang digarap, dan alternatif yang mungkin digunakan. Adapun jenis-jenis penelitian secara umum dapat dibedakan menjadi 1. Penelitian historis. Penelitian historis adalah membuat suatu rekonstruksi masa lalu atau lampau secara sistematis dan juga objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverifikasi, serta mensistensi bukti-bukti untuk menegakkan sesuatu yang benar atau fakta. Data yang dikumpulkan biasanya merupakan hasil dari pengamatan seseorang. Contohnya, penelitian untuk mengetahui kapan berdirinya kota tertentu untuk mengetahui perkembangan peradaban kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskriptifkan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain. Contohnya, penelitian yang berusaha menjawab bagaimana profil Presiden Indonesia, bagaimana etos kerja dan prestasi kerja para karyawan di Departemen X contohnya. Adalah penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan adalah penelitian untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan perubahan sebuah fungsi dari waktu. Yang keempat adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan di masa ini dan hubungan atau interaksi lingkungan unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pengalaman dan pemahaman dari kasus tersebut. Kesimpulan penelitian kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Kelima adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi sampai sejauh mana variasi pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi dua variabel atau lebih
Faktor lain didasarkan pada koefisien, korelasi, atau hubungan. Korelasi antara dua variabel atau lebih dapat berupa sebagai berikut. Korelasi positif, yaitu korelasi di mana jika ada salah satu variabel meningkat, maka variabel lain cenderung meningkat pula. Atau sebaliknya, bila salah satu variabel turun, maka variabel lain cenderung turun. Korelasi negatif yaitu korelasi di mana jika salah satu variabel meningkat, maka yang lain cenderung akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada korelasi, yaitu kedua variabel tidak menunjukkan hubungan antara kedua korelasi. Korelasi sempurna yaitu korelasi di mana kenaikan dan penurunan variabel yang satu berbanding seimbang dengan yang lain. Penelitian bermaksud untuk mengetahui apakah hubungan korelasi antara usia dengan kesehatan penduduk. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengumpulkan data tentang usia dan kesehatan penduduk. Dari data kedua variabel tersebut, peneliti menggunakan rumus tertentu, dan dari hasil perhitungan ini dapat diketahui tingkat keeratan hubungan antara kedua hal tersebut. 6 adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan berdasarkan atas pengamatan langsung terhadap akibat yang ada. Menemukan kembali faktor yang menjadi penyebabnya melalui data-data tertentu. Yang ketujuh adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan memberikan perlakuan tertentu atau kondisi yang berbeda. Contoh, seorang guru ingin memperbaiki cara mengajar. Maka faktor-faktor lain seperti materi, lingkungan, buku dan sebagainya tidak diubah, tetapi tetap seperti sedia kala, dan hanya metode dan cara mengajarlah yang diubah. Dalam hal ini, guru dengan sengaja mengajar dengan metode tertentu secara sempurna dalam satu periode tertentu. Kemudian setelah selesai hasilnya dinilai. Dan yang kedelapan adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang diarahkan pada pemecahan masalah atau perbaikan. Penelitian ini difokuskan kepada perbaikan proses maupun peningkatan hasil kegiatan. Contohnya, guru mengadakan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang ada dalam kelas. Adapun jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi 1. Penelitian dasar. Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi teori yang sudah ada atau mengetahui lebih lanjut tentang sebuah konsep. Dasar dibedakan menjadi 2. Yang pertama penelitian deduktif dan yang kedua penelitian induktif. Yang selanjutnya adalah penelitian terapan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang ada tentang permasalahan yang khusus atau untuk membuat keputusan tentang satu tindakan. Contohnya berkaitan dengan peningkatan kualitas strategi, teknik, dan model pembelajaran, atau peningkatan minat dan motivasi belajar siswa. Adalah tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian merupakan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dari beberapa pengertian penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa tujuan diantaranya. Yang pertama adalah meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Yang ketiga, memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada. Yang terakhir, melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang baru. Demikianlah penjelasan singkat dari saya Johansen Rio Manalu dari kelas PJKRC 2018 dari Universitas Negeri Medan. Bila ada tutur kata yang kurang baik dan tidak berkenan buat para penonton atau para teman-teman yang menonton, saya minta maaf. Dan sekian dari saya, salam olahraga.